Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami, di mana kami memberkotakan 2 orang, saya sendiri yakni Muhammad Ali dan rekan saya Muhammad Soleh. Demi mempersingkat waktu, masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian emiten, underwriter dan profesi penunjang. Di sini emiten ini adalah istilah yang sangat umum dalam dunia investasi. Dalam pasar modal, sebutan ini mengacu pada sebuah pihak yang melakukan penawaran efek secara umum kepada publik dalam rangka memperoleh modal ataupun dana tambahan. Emiten ini dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit ini pernyataan kontrak universal kolektif perkontrakan berjangka atas efek dan setiap dari efeknya gitu. Sedangkan fungsi dari emiten ini juga sumber dukungan modal bagian perusahaan atau memiliki bisnis yang membutuhkannya. Emiten ini juga menjadi pintu bagi masyarakat yang ingin berinvestasi untuk meningkatkan pemasukannya begitu. Fungsi dari emiten ini tidak hanya memperjuangkan surat berharga, namun juga bertanggung jawab untuk mengolah dana yang dipercaya kepadanya gitu. Pertanggungan jawab ini nantinya dibuktikan dalam rilis laporan keuangan emiten. Dengan menjual saham, perusahaan secara efektif menjual kepemilikan dari perusahaan mereka dengan imbalan uang tunai. Ada 2 metode pembayaran eksekusi penetapan saham dengan investor dengan penawaran saham publik. Di sini menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, emiten atau investe adalah pihak yang menerapkan saham. Emiten memiliki peran dalam proses emiten publik itu atau offering dalam atau penawaran umum apabila pihak yang dimaksud dengan emiten adalah perseorangan. Selanjutnya di sini yang bagian kedua masuk kepada underwriter. Yang dimaksud dengan emiten ini pada dasarnya merupakan suatu proses seleksi dan identifikasi risiko calon pembeli suatu produk asuransi. Proses ini meliputi semua hal yang akan menjadi tanggungan asuransi, termasuk diri sendiri, keluarga ataupun harta bendanya gitu. Posisi ini biasanya digunakan sebagai pedoman sebelum pengajuan asuransi disetujui. Biasanya pihak asuransi memiliki petugas khusus untuk melakukan proses seleksi dengan menimbang segala risiko yang terjadi begitu. Hal ini dilakukan agar asuransi bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan bermanfaat di saat yang tepat gitu. Selain melakukan proses seleksi, tugas lain petugas underwriter yaitu bertanggung jawab terhadap hasil penilaian dan pengolahan tingkat risiko objek yang ditanggung begitu dari asuransi. Inilah mengapa ketika proses underwriter berlangsung, sebagai calon nasabah sudah menjadi tugas kita untuk memberikan semua informasi yaitu yang dibutuhkan dari informasi yang dibutuhkan sebenar-benarnya begitu. Dalam artian, underwriter ini adalah seorang yang bertugas untuk melakukan
seleksi terhadap calon nasabah yang mengajukan dirinya untuk mendapatkan manfaat asuransi. Pelaku yang melakukan seleksi tersebut adalah agen atau bagian-bagian intel dalam dari suatu perusahaan asuransi. Mungkin itu penjelasan dari saya pribadi. Nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Muhammad Soleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 119040880 dari kelas 6 CS. Baik, di sini saya akan meneruskan makalah kami ya, tentang instrumen dan pelaku dalam pasar modal. Yang ketiga yakni profesi penunjang. Profesi penunjang di sini yakni pihak yang telah terdaftar dalam OJK yang dengan persyaratan dan tata cara pendaftarannya diterapkan dengan peraturan oleh suatu pemerintah. Yakni ada beberapa macam. Yang pertama, akuntan publik. Kantor akuntan publik atau biasanya disebut KAP berperan sebagai editor laporan suatu keuangan. Jika akuntan perusahaan bertugas untuk menyusun suatu laporan keuangan yang akan digunakan oleh suatu investor, maka KAP tadi bertugas sebagai auditor untuk memberikan opini atas wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Dan macam-macam yang kedua yakni ada yang namanya konsultan hukum. Konsultan hukum yakni di sini ahli hukum yang memberikan jasa konsultasi terkait terdapat suatu hukuman kepada pihak lain. Konsultan hukum terlibat dalam penerbit saham untuk memastikan dan memberikan pendapat terkait aspek-aspek hukum dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga, notaris. Notaris yakni di sini bertugas untuk mengurus suatu urusan perdata dari perusahaan terkait dengan pasar modal itu. Notaris di sini juga menyiapkan suatu berita acara rapat umum pemegang saham atau biasanya juga disebut dengan RUPS. Perubahan anggaran dasar, menyiapkan naskah-naskah perjanjian dan memastikan seluruh Menteri Anggaran Dasar tidak bertentangan dengan suatu undang-undang yang telah berlaku. Yang keempat, penilaian. Penilaian di sini berfungsi untuk menerbitkan dan menandatangani suatu penilaian sebagai pendapat atas nilai aktiva dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir yakni profesi lainnya. Profesi yang termasuk dalam profesi lainnya yakni profesi yang memberikan jasa penilaian atau pendapatan sesuai dengan perkembangan dalam suatu pasar modal di masa yang akan datang. Dan yang keempat yakni ada yang namanya lembaga investor publik. Di sini ada beberapa macam ya terhadap pihak yang terjadi bagian dari lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ini, yang diantaranya yakni yang pertama Badan Pengawasan Pasar Modal atau biasanya disebut dengan BAPEPAM. Yang kedua Bank Kustodian. Yang ketiga Biro Administrasi Efek. Dan yang keempat Wali Amanat. Dan yang kelima yakni ada yang namanya lembaga BPPN dan kewenangannya. Badan Pengawasan Pasar Modal atau biasanya disebut dengan BAPEPAN dan Lembaga Keuangan atau LK. Yang selanjutnya dalam keputusan ini bahwa disebutkan BAPEPAN dan LK ini mempunyai tugas untuk melaksanakan suatu pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan dalam kegiatan sehari-hari, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undang yang sedang berlaku. Di sini ada beberapa fungsi terkait di dalam pasal terkait dengan BAPEPAM dan LK tadi. Yang pertama fungsinya penyusunan suatu perundangan di bidang pasar modal, dan yang kedua penegakan suatu peraturan di bidang pasar modal, dan yang ketiga pembinaan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin dari usaha, persetujuan pendaftaran dari bidan dan pihak lainnya.
Dan keempat, penetapan prinsip-prinsip terbuka suatu perusahaan bagi emitmen dan perusahaan publik. Dan yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi berupa bursa efek, clearing, dan penjaminan. Yang keenam, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan. Dan yang terakhir, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Yang kesembilan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan, pemberian, pembimbingan teknis, dan evaluasi di bidang lembaga keuangan. Dan yang terakhir, pelaksanaan administrasi badan pengawasan dalam pasar modal dan lembaga keuangan atau biasanya disebut dengan LK. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.